kembali di Jakarta Kece. Iya, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu ya. Soal banjir. Ini menjadi permasalahan yang mungkin akarnya adalah persoalan tata kota yang tidak tepat. Kita akan membahas ini bersama pengamatnya langsung, Mas Nirwono Yoga. Mungkin punya paparannya dulu sebelum pertanyaan. Silahkan Mas Nirwono. Ya, secara umum memang Jakarta ya, dari sejak tahun 1996, 2002, 2007, 2012, banjir masih terjadi di Jakarta. Ya, kalau kita bandingkan memang kota-kota besar di dunia juga banjir ya. Artinya banjir juga terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, tetapi tentu kita berharap tidak berpangku tangan menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim tadi. Nah, ini tentu di sini saya mencatat lebih kurang dalam 20 tahun terakhir ini sebenarnya ada 4 tipe banjir sebenarnya yang ada di Jakarta. Tentu tadi terkait dengan rusaknya hutan lindung atau konversi di daerah Kabupaten Bogor ya, Puncak, yang berakibat terhadap kurangnya daerah resapan air. Itu yang pertama yang mengakibatkan banjir kiriman yang kita kenal. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada hujan lokal. Jadi meskipun daerah sekitar Jakarta tidak hujan, tetapi Jakartanya hujan, tapi kenapa banjir? Lebih kepada saluran drainase yang belum beroptimal. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat pasang terutama ya, pada saat pasang air yang mengalir ke laut itu tidak bisa mengalir ke laut sehingga kembali lagi terutama di daerah pantai utara. Nah, pada saat tahun yang tadi saya katakan 1996, 2002, 2007 sampai dengan 2012 kemarin, 3 hal tadi terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat juga siklusnya, tidak tertutup kemungkinan di tahun 2017 akan terjadi hal yang serupa gitu. Jadi kalau kita berkaca, terparah tahun 2002, pada saat itu lebih dari 60% wilayah Jakarta lumpuh. Dan itu 3 hari Jakarta tergenang banjir. Nah, kita ingin lihat sebenarnya nanti ke depan, dalam waktu 5 tahun ke depan, kira-kira dari Pak Anies dan juga Pak Basuki, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan? Paling tidak kita bisa mengurangi banjir secara signifikan. Tentu tidak mungkin dalam 5 tahun 0% Jakarta bebas banjir, tetapi ada langkah-langkah strategis ini yang perlu kita tawarkan kepada warga sehingga pada 5 tahun ke depan banjir berkurang secara signifikan. Oke, langsung saja berarti ini apa yang harus dilakukan oleh para calon gubernur ini untuk mengatasi banjir begitu ya? Kita mulai 2 menit dari sekarang kepada Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, silahkan. Jadi pertama kita konsepnya diubah menjadi konsep konservasi air. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Pertama, hulu yang tadi disampaikan. Kita akan bereskan sehingga volume air yang ke Jakarta menjadi lebih terkontrol. Nomor 1, bicara dengan Pemda Jawa Barat, bicara dengan Kabupaten Bogor, dan salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi negosiasi, bicara, mencapai menghasilkan solusi untuk bersama. 1. Yang kedua, buat yang di Jakarta sendiri. Kita akan melakukan gerakan membangun sumur-sumur serapan di Jakarta. Dan ini harus menjadi gerakan massal. Mengelola banjir tidak bisa semata-mata program pemerintah. Ini harus menjadi gerakan seluruh warga Jakarta. Dan ini artinya dari mulai rumah, kampung, sampai kepada jalan-jalan lain. Yang ketiga, memastikan aliran air itu tidak terhambat. Ini artinya mulai dari gorong-gorong sampai sungai itu beres. Yang keempat, muara yang tadi disampaikan. Bagaimana di muara itu dipastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan. Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, yang ketiga di hilir kita bereskan. Dan ini dikerjakannya sebagai sebuah gerakan. Kami mengajak kepada seluruh warga Jakarta nanti kita melakukan ini sama-sama. Pemerintah akan ikut melakukan itu. Termasuk misalnya pembangunan lubang-lubang hidroponik misalnya. Yang kita akan lakukan di setiap tempat. Yang mau kita bereskan di sini adalah memastikan sebanyak mungkin air masuk ke dalam. Bukan sekedar dialirkan. Nah, konsep seperti ini yang kami tawarkan. Dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta akan bisa selesai. Baik. Gerakan hulu, tengah, muara. Apakah itu cukup untuk mengatasi banjir di ibu kota yang sepertinya sudah kronis? Mas Nirwono, boleh ditanggapi? Ya, ini kendala utama mungkin yang perlu dijelaskan adalah tadi ya, dengan prinsip dasar air dimasukkan ke dalam tanah ya. Persoalan utamanya adalah daerah resapan air kita ini berkurang cukup tajam.
Jakarta saja dalam lebih dari 20 tahun ya sebenarnya itu tidak banyak berubah. Kalau tahun 2000 itu masih 9%, sekarang hanya 9,98%. Jadi lebih dari 15 tahun 1% aja tidak bertambah. Kemudian dari data sekitar Jabodetabek ya, di Jabodetabek itu rata-rata tidak lebih dari 9 sampai dengan 11% ruang terbuka hijaunya, daerah resapan airnya. Berarti kan yang perlu kita gali tantangannya bagaimana mempercepat penambahan ruang terbuka hijau tadi sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Anies tadi bisa terwujud. Oke. Ya. Pak Anies punya waktu 1 menit untuk menjawab itu. Bagaimana ini kemudian bisa menjadi gerakan yang cepat, Pak Ya, Anies? saya koreksi tadi, maksud saya adalah sumur biopori yang perlu ditambahkan ya. Nah, ini yang di banyak tempat kita lakukan, kita lihat bukan semata-mata menambah ruang hijaunya, ya itu kita lakukan. Tetapi di tempat-tempat yang masih ada keterbukaan apapun, termasuk di gang itu bisa dilakukan pembangunan sumur-sumur biopori di sana. Sehingga air itu tidak hanya dialirkan lewat, tapi justru dimasukkan. Memang ada karakter tanah di Jakarta yang berbeda dengan tempat lain, yaitu daya serapnya mungkin tidak setinggi tempat-tempat yang jenis tanahnya berpasir, di sini lebih berlempung. Tapi bila itu dilakukan dengan teknologi lebih dalam dan lain-lain, maka yang terjadi adalah lebih banyak yang masuk ke dalam. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa ketika kita bicara tentang yang kebanjiran yang di Jakarta, maka solusinya tetap harus dimasukkan. Kalau yang di ujung masih kita bisa bereskan dengan membereskan di hulu. Tapi kalau yang di Jakarta, bila pendekatannya masih seperti sekarang, semata-mata membersihkan, akan selalu menghadapi masalah.